Sebenarnya bursa kripto itu merupakan, implementasi dari regulasi aset kripto di Indonesia dan juga untuk perlindungan terhadap pelanggan aset kripto itu sendiri. Kegunaan yang paling penting juga dengan adanya Mhm. bursa itu akan meminimalisir, potensi terjadinya tindak pidana seperti money laundering, yaitu pencucian uang dan juga pendanaan terorisme. Halo Crypto Lovers, udah tahu belum nih apa itu bursa kripto? Terus gunanya apa ya Crypto Lovers? Nah, kita akan bahas tuntas nih Crypto Lovers di edisi Crypto Talk kali ini. Tapi sebelumnya Nadia nggak berhenti-berhenti untuk ingetin Crypto Lovers untuk subscribe dulu, like dulu, share dulu, dan juga nyalain loncengnya ya. Nadia udah bersama dengan Reza Safira atau Mbak Sasa di sini. Halo Sasa. Halo semua. Sebenarnya apa sih bursa kripto itu? Jadi, bursa kripto itu secara sederhana bisa dijelaskan sebagai badan usaha yang memfasilitasi atau menyediakan sistem secara menyeluruh untuk perdagangan aset kripto. Kalau publik biasanya udah mengenal yang namanya Bursa Efek Indonesia untuk jual beli saham. Nah, ini fungsinya sebenarnya mirip. Cuman bursa kripto itu sendiri memang khususnya memfasilitasi untuk perdagangan aset kripto aja seperti itu. Oke, jadi sebenarnya mirip-mirip dengan bursa saham gitu ya, Sa? Iya, benar fungsinya ya. Nah, oke. Nah, apa sih Sasa perannya bursa kripto di dunia kripto itu sendiri? Kalau untuk perannya sendiri, sebenarnya bursa kripto itu merupakan, implementasi dari regulasi aset kripto di Indonesia, dan juga untuk perlindungan terhadap pelanggan aset kripto itu sendiri. Sehingga implementasi tersebut dapat mendorong pembentukan ekosistem aset kripto yang lebih sehat, yang lebih aman, lebih terpercaya bagi para pihak di dalamnya, seperti pedagang aset kriptonya itu sendiri, dan juga yang terpenting itu adalah bagi si pelanggan aset kripto, gitu. Oke. Nah, sebenarnya kegunaan bursa kripto itu apa sih Sasa? Boleh dong di-share ke teman-teman crypto lovers? Oke, kalau untuk kegunaannya sebenarnya ada beberapa sih. Nah, yang pertama itu kegunaan dari bursa kripto itu sendiri yang seperti udah dijelaskan sebelumnya adalah untuk menjalankan regulasi aset kripto yang ada di Indonesia saat ini. Karena kan aset kripto itu di Indonesia dianggap sebagai komoditi ya, bukan sebagai alat pembayaran. Nah, oleh karena itu perdagangannya itu harus mengikuti tata cara dari perdagangan komoditi di mana harus dilakukan melalui bursa itu sendiri. Nah, yang kedua, bursa kripto itu juga terhadap, pelanggan. Jadi dengan adanya bursa nantinya pencatatan antara di clearing, di tempat penyimpanan, atau biasa disebut kustodian, di pedagang aset kripto nantinya itu semua akan terintegrasi. Nah, jadi nanti semua tuh sistemnya akan lebih sistematis dan juga akan jadi lebih transparan. Oleh karena itu, transaksi melalui bursa itu, akan lebih, menjamin bagi para, pelanggan aset kripto itu sendiri. Nah, kemudian, karena tadi kan bursa kripto memberikan perlindungan yang lebih terhadap pelanggan, maka tingkat kepercayaan pelanggan untuk melakukan transaksi aset kripto tersebut akan meningkat. Nah, oleh karena itu, industri aset kripto itu nantinya akan menjadi lebih bertumbuh, akan berkembang dengan ekosistem yang sudah, teregulasi dengan jelas dan matang, seperti itu. Kemudian nih, Mantap sekali. kegunaannya Mhm, mhm, kegunaan yang paling penting juga dengan adanya mhm. bursa itu akan meminimalisir, potensi terjadinya tindak pidana seperti money laundering, yaitu pencucian uang dan juga pendanaan terorisme. Karena kan, sistemnya itu udah terintegrasi ya, jadi semua itu lebih transparan. Nah, jadi para pihak yang mau melakukan hal-hal tindak pidana tadi itu, kesempatannya akan minim banget sih, karena semuanya tuh udah, terintegrasi tadi. Nah, kemudian, seiring dengan perkembangan, industri aset kripto di Indonesia, hadirnya bursa kripto ini tuh juga diharapkan bisa meyakinkan para pelaku industri kripto itu
untuk, mengeksplorasi utilitas dari aset kriptonya itu sendiri, melalui, misalnya pembentukan regulasi yang lebih matang lagi. Misalnya yang bisa kita lihat, akhir-akhir ini adalah, berkembangnya project token, yang kredibel, buatan asli dari, Indonesia. Seperti itu sih kegunaan dari si bursa kripto itu sendiri. Oke, Sasa, apa sih contohnya bursa kripto di dunia nih, teman-teman crypto lovers dan saya sendiri juga penasaran. Dan apa sih kelebihan dari mereka yang bisa kita jadikan uh, contoh juga untuk nanti terbentuknya bursa kripto di Indonesia? Oke, jadi tuh sebenarnya sampai saat ini tuh belum ada bursa kripto di dunia yang bisa mengintegrasikan, fungsi-fungsi dari si pedagangnya, clearing, kustodian, dan juga pelanggan yang memang diregulasi khusus oleh pemerintah. Nah, kalau kita lihat nih saat ini di negara-negara lain dan juga di Indonesia, adanya itu biasanya disebut dengan digital exchange. Di dunia itu, negara-negara melakukan karena belum ada regulasi mengenai bursanya, jadi, digital exchange menjalankan fungsi bursa, fungsi clearing, fungsi kustodian itu, secara mandiri. Jadi, satu badan melakukan banyak fungsi lembaga-lembaga lain, seperti itu sih, Mbak, untuk saat ini. Oke, seperti itu. Nah, berarti bagaimana nih dengan bursa kripto di Indonesia, Sa? Tadi Sasa bilang Nah nantinya akan ada mhm fungsi mhm. kusodian dan lain-lain kan? Berarti memang berbeda atau bagaimana sih sebenarnya bentuknya yang diharapkan? Nah, kalau memang pemerintah Indonesia itu udah melakukan langkah yang progresif sih dalam meregulasi perdagangan aset kripto. Jika kita lihat ya, maksudnya di negara lain tuh belum ada sih yang memang regulasi mengenai bursa ini. Jika nanti nih, bursa kripto di Indonesia udah beroperasi, sudah berjalan, maka akan menjadi bursa kripto pertama di dunia yang mengintegrasikan para pihak di dalam pasar aset kripto. Nah, dan bursa di Indonesia itu memang diregulasi langsung oleh, regulator gitu. Jadi itu bakal jadi spesial banget sih kalau misalnya, bursa di Indonesia udah beroperasi, seperti itu. Nah, Sasa, sebenarnya kalau kita membahas tentang um, impian kita bersama yaitu akan ada bursa kripto di Indonesia. Kalau menurut Sasa, seberapa mendesak sih wacana dibentuknya bursa kripto di Indonesia ini? Untuk mendesaknya sebenarnya sih, saat ini pedagang aset kripto di Indonesia sudah melakukan secara mandiri tuh fungsi-fungsi dari bursa kripto. Nah, kembali lagi nih kita lihat dari regulasi yang ada bahwa aset kripto kan termasuk komoditi, jadi memang harus ada bursanya. Nah, selain itu, seiring dengan masifnya perkembangan kripto di Indonesia, kehadiran bursa tentu itu akan membentuk ekosistem dari industri aset kripto lebih terintegrasi dan sistematis, sehingga, nantinya masyarakat akan merasa lebih aman, lebih percaya untuk melakukan, perdagangan aset kripto. Kan seperti kita ketahui nih, masih banyak masyarakat yang belum memahami aset kripto, bahkan menganggap aset kripto itu scam atau tidak legal kan. Jadi diharapkan dengan adanya bursa kripto ini juga bisa, menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk mau gitu melakukan jual beli aset kripto, tuh. Sama ada kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya. Last but not least, di Indonesia, Nisa, sudah ada beberapa digital exchanger bahkan sudah terbaik rata-rata. Lalu apakah tetap harus membentuk bursa kripto dari nol nih menurut Sasa? Mungkin aku jelasin dulu ya, kalau misalnya konsep digital exchanger dan juga bursa kripto itu adalah, 2 badan yang memang memiliki fungsi yang berbeda. Jadi digital exchanger itu masuk kalau dilihat dari regulasi, masuk dalam kategori pedagang fisik aset kripto, yang memiliki fungsi hanya untuk memfasilitasi, perdagangan, jual dan beli aset kripto bagi para pelanggan, seperti itu. Contohnya itu adalah toko kripto. Nah, sedangkan untuk bursa kripto sendiri itu, mereka itu fungsinya adalah menyediakan sistem untuk transaksi aset kripto secara menyeluruh, yang mengintegrasikan antara pihak-pihak dalam pasar fisik aset kripto itu sendiri, seperti clearing, kustodian, pedagang aset kriptonya itu sendiri, dan juga, pelanggan aset kripto. Nah, bursa sendiri itu harus bersifat independen, jadi sebaiknya tidak boleh didirikan oleh salah satu pedagang aset kripto saja.
Nah, karena keduanya itu memiliki fungsi yang berbeda, maka agar tidak terjadi konflik of interest, sebaik memang dua lembaga itu bisa seperti itu. Jadi jangan dari digital exchanger kemudian membentuk bursa kripto. Seperti itu sih Mbak penjelasannya. Oke, oke. Jadi memang baiknya terpisah ya, Sa, karena fungsinya Betul, pun berbeda sekali dan diharapkan mungkin di Indonesia memang sangat perlu karena ketika once kita memiliki bursa kripto, semuanya terintegrasi, semuanya jelas dan masyarakat jauh lebih secure ketika bermain langsung dan terjun langsung di dunia aset kripto. Wah, luar betul biasa sekali Mbak. insight-nya, Sasa. Ini adalah sesuatu yang baru dan kita berharap semua semoga memang betul adanya bursa kripto akan segera diluncurkan dan langsung terbentuk secara baik ya, Sa. Semoga ya. Amin, amin. Oke, Sasa terima kasih banyak sekali lagi untuk pencerahan yang luar biasa kepada teman-teman crypto lovers di Crypto Talk kali ini. Jangan bosan-bosan nanti kalau misalkan aku mau undang-undang untuk tanya-tanya lagi. Siap Thank you Mbak banget ya, Sa. Nadia. Thank you juga Mbak Nadia, Crypto Talk. Semoga bisa sharing-sharing lagi nanti ke depannya. Oke, Sa. Thank you. Crypto lovers, udah banyak banget insight yang tadi kita saling share bersama dengan Mbak Sasa di kesempatan kali ini. Dan kita berharap semoga bursa kripto memang akan segera muncul dan nantinya kita akan lebih merasa secure ketika bermain langsung dan terjun langsung di dunia aset kripto. Crypto lovers jangan lupa ya, Nadia nggak berhenti ngingetin untuk subscribe, like, share, dan juga nyalain loncengnya. Nadia Syahidin pamit, see ya!